kita akan bahas tentang buku 11 ini. Bentar saya kok nggak ada ya? Bentar, saya akan siapkan dulu buku 11-nya ya. Ya, buku 11 materi hari ini bab tentang seks dan masalahnya. Ya, apa kira-kira yang dibahas dalam bahasan pada sore hari ini? Yaitu bahasan seks dan masalahnya. Ya, di antaranya begini teman-teman, Bapak Ibu, bahwa ternyata, setiap pernikahan dalam kekristenan itu mesti juga dibebaskan dari masalah pornografi di antaranya ya. Dan kalau ada pola-pola pornografi itu masih ada dalam keluarga Kristen, maka ini besar kemungkinan sebelum pernikahan sudah terjadi ketidakkudusan, ya. Sebelum pernikahan sudah terjadi ketidakkudusan dan bisa mengakibatkan adanya berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di antaranya bahwa ternyata dalam berkeluarga itu masuk setiap hal yang tidak kudus, maka di dipastikan adanya keturunan yang tidak kudus juga dari pernikahan itu. Nah, makanya pada sore hari ini kita akan membahas ini lebih jelas. Apakah ada ketidakkudusan dalam perkawinan? Meskipun tidak menyeleweng secara fisik, meskipun tidak, apa namanya, tidak, apa namanya, tidak melakukan perzinahan secara fisik, namun bisa melakukan perzinahan secara rohani. Apa itu dan bagaimana kemudian kita bisa menghindarinya? Mari kita bahas. Nah ya, ini dia. Ya, orang dunia ini tidak perlu memperdulikan lagi perkara keperawanan dan keperkajakaan seperti pada generasi sebelumnya. Karena kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Jadi ternyata Alkitab apa namanya, bukan mempermasalahkan ya, membuat keperawanan ini menjadi satu hal yang penting. Bukan kuno, bukan tradisional, bukan, tapi memegang teguh norma-norma yang ada dalam Alkitab. Norma-norma yang dahulu dianggap luhur sekarang sudah dianggap kuno. Kembali kepada firman, dalam aturan perkawinan seorang imam yang kudus ada persyaratan bahwa seorang imam hanya boleh menikah dengan seorang perempuan yang masih perawan. Nah, gitu ya teman-teman ya, bahwa seorang imam mesti menikah dengan seorang perawan. Nah, ini pegang dulu. Ini suatu apa namanya, suatu aturan yang mesti dipegang dulu, bukan cuma Taurat, tapi ada dasarnya mengapa ini terjadi seperti itu. Kalau terjadi pernikahan Kristen dan seorang tidak perjaka atau tidak perawan, harus mengalami pelayanan pengudusan terlebih dahulu sebelum mereka diteguhkan dalam pernikahan kudus. Kuasa Roh Kudus dapat mengerjakan penyucian, pengudusan lebih dari upacara-upacara pentahiran di zaman Perjanjian Lama. Jadi sebelum masuk ke perkawinan, ya, baik laki-laki maupun perempuan harus dikuduskan dulu menjadi perjaka dan perawan. Apakah bisa? Bisa. Karena kemudian pada akhir-akhir ini banyak lelaki yang tidak perjaka lagi, ya. Banyak juga perawan yang tidak tidak banyak juga laki-laki yang perempuan yang tidak perawan. Dan mereka menikah tentu saja melahirkan juga anak-anak yang tidak kudus. Ini perlu kita harus sadari. Matius 24 ayat 12. Lihat ya ayatnya. Silakan dibaca dimulai dari Ibu Dina, boleh? Boleh? Mana ya? Enggak Ya, nyampe ya? Oh, oke. jelas. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terima kasih Bu Dina.
Imamat 21 ayat 1, silakan Ibu Friska. Iya, Pak. Iya. Imamat 21 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Oke, makasih Bu Friska. Ya, Pak. Yesaya 1 ayat 18. Ibu Lan, tolong baca. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih Ibu Lan. Yesaya 36 ayat 25. Silakan Ibu Devina. Ya Pak, makasih. Terima kasih. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu Di dari segala ya. kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Terima kasih Bu Devi. 1 Korintus 6 ayat 11. Silakan Ibu Made. Ya, Pak. Ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Terima kasih Bu Made. Nah, teman-teman, Ya. ini ayat-ayatnya jelas bahwa Tuhan menghendaki kekudusan. Bahkan sebelum masuk ke dalam perkawinan pun, setiap laki-laki sekalipun harus mengalami kekudusan dengan menjadi anak-anak yang berjaka. Oke? Laki-laki pun sama. Jadi sangat sangat diperhatikan oleh Tuhan. Bukan cuma perempuan saja yang mesti perawan, tapi laki-laki pun mesti berjaka. Nah, mengapa ini nggak diperhatikan? Karena kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Banyak yang mengalami, apa namanya, nanti akan dibahas ya, patah hati, banyak yang mengalami bekas pacar seseorang, bekas mengalami apa, hubungan yang, tidak mulus jalannya dengan pacar yang dulu, dan kemudian karena kemudian kasus ada seks sebelum menikah ya, kemudian banyak orang kemudian melegalkan seks sebelum menikah. Boleh kok untuk kemudian, apa namanya, cari-cari tahu, cari pengalaman atau apalah gitu ya. Dan ini membuat kasih menjadi dingin, standar kekudusan pun menurun drastis. Jadi banyak orang melegalkan semuanya seks sebelum menikah. Nah, ini menjadi standar menurun, standarnya dirusak oleh, ketidakkudusan. Ketidakkudusan dianggap sebagai hal yang wajar. Nah, makanya kalau kita bertemu ayat ini di Imamat 21 ayat 1 dikatakan bahwa seorang imam ya, tidak boleh mengambil perempuan sundal sebagai istri atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Alasannya adalah karena imam itu kudus bagi Allah. Jadi ini berlaku mutlak bagi kita sekarang hari-hari ini ya. Kalau kita ini sebagai sebagai laki-laki atau sebagai perempuan yang menyadari bahwa sebelum masuk ke pernikahan pernah melakukan ketidakkudusan dengan pacarnya, walaupun sudah dengan suaminya sendiri atau dengan istrinya sendiri, tapi
Karena perkara ini bisa kemudian muncul ketidakkudusan dalam perkawinan dengan munculnya di antaranya pikiran-pikiran yang tidak kudus dalam perkawinan. Mencari-cari cara, mohon maaf, mencari-cari variasi untuk menyenangkan satu dengan yang lain dengan cara-cara masuk ke area pornografi. Nah, ini yang kemudian banyak terjadi secara secara tidak langsung kepada pernikahan kekristenan. Banyak yang seperti begini jatuh dalam pornografi, ya. Nah, kemudian ini ada satu perkara lagi, apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Seorang anak yang kemudian tidak menghormati kekudusan ayahnya, seorang anak perempuan, apalagi kemudian seorang ayahnya itu adalah seorang hamba Tuhan yang terkonsekrasi dengan Tuhan, maka kemudian si anak ini akan mengalami nasibnya seperti dibakar dengan api. Artinya apa? Mungkin nggak langsung kemudian mengalami seperti dibakar dengan api, namun seperti menderita dalam dunia ini. Mengapa? Karena ia melanggar kekudusan ayahnya. Bisa jadi begini ya, bisa jadi, si ayahnya atau ibunya mengalami kekudusan, namun si anak somehow jatuh ke dalam ketidakkudusan, maka kemudian ia "layak" tanda kutip untuk dibakar dengan api, ya, atau dibunuh. Nah, tentu saja bagi kita sekarang mengerti kalau ternyata perkawinan kekristenan ini perkawinan kekristenan ini sangat sangat memandang tinggi kekudusan. Dengan kita mengetahui bahwa adanya satu hal-hal yang belum dibereskan, dengan bersama-sama dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus, ketidakkudusan ini bila dibawa masuk terus-menerus ke dalam berbagai-bagai kehidupan tanpa dibereskan nih ya, maka potensinya ini akan menurun kepada anak-anak ya, menurun kepada anak-anak ya, meskipun hari-hari ini kita udah bertobat, misalnya begitu ya. Tapi karena ini belum dibereskan, ini bisa nurun ke dalam anak kita. Nah, tentu saja kita sebagai orang tua kita mesti menyadari ini ada bahayanya di sini. Yesaya 1 ayat 18, karena Tuhan menginginkan adanya satu satu kekudusan itu, maka Ia akan membersihkan, mentahirkan, menyempurnakan dengan memberikan kemuliaan. Dan setiap apapun noda-noda, aib, kerut, seburuk apapun itu akan dijadikan baru. Bukan kemudian menjadi satu hal yang ditambal-tambal gitu ya, yang kemudian tampaknya bagus namun di dalam diri kitanya masih banyak yang, berkerak, masih banyak yang luka, masih banyak yang hancur. Namun Tuhan benar-benar memulihkan secara sempurna karena Ia menyediakan air yang hidup, yang mentahirkan. Air yang jernih yang mentahirkan kita dari segala apa, kenajisan yang pertama dan dari semua berhala-berhala. Artinya apa? Bahwa kita dibebaskan untuk menjadi umat Allah secara terkonsekrasi dengan Tuhan, oke. Tanpa ada berhala, tanpa ada, ilah-ilah lain, termasuk di antaranya perkawinan yang tidak kudus. Perkawinan yang tidak kudus masuk di situ adanya pornografi, adanya pola-pola dunia, maka kemudian konsekrasi dengan Tuhan terganggu, oke. Mungkin nggak langsung kemudian mengalami mengalami ketidakkudusan dalam hal misalnya apa namanya, misalnya langsung berzina gitu ya dengan orang lain, punya istri di luar, istri yang resmi gitu ya. Tapi ini cenderung untuk kemudian saling merusak pasangannya satu dengan yang lain dengan tindakan-tindakan yang rusak dari si jahat, lewat berhala-berhala berupa pornografi ini. Di antaranya yang paling bahaya adalah dalam perkara pornografi ini biasanya orang-orang yang sudah mengerti terkonsekrasi dengan Tuhan namun tidak menjaga konsekrasi itu, maka banyak hamba Tuhan dibunuh mati pada saat mereka masih muda, oke. Atau kemudian ada juga laki-laki yang menjadi, hamba Tuhan, kemudian akhirnya dia menikah dengan perempuan yang, sudah pernah menikah sebelumnya, namun belum dibereskan, yang terjadi adalah
si laki-laki ini yang seorang hamba Tuhan ini yang kemudian menjadi hamba Tuhan yang luar biasa sekalipun, itu terkena dampak dari ini semua dan kemudian dia biasanya mati muda juga. Ini banyak terjadi juga teman-teman. Hati-hati ya. Jadi kita mesti mengetahui ini ada dalam ayat-ayat Alkitab seperti begini, bahwa kita mesti ditahirkan, dikuduskan dengan air yang hidup, siapapun kita, untuk masuk ke dalam perkawinan dengan kondisi yang benar-benar baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 11 dikatakan begini, beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu. Seperti apa rusaknya? Seperti ada orang yang kemudian bercabul, ada orang yang kawin dengan istri bapaknya, ada orang yang kemudian LGBT. Ya, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi demikian landasannya dalam perkawinan. Sebelum masuk ke perkawinan, baik laki-laki perempuan sama mesti dikuduskan dan mesti menerima pentahiran sebagai perjaka dan sebagai perawan dalam hadirat Tuhan. Seperti gitu teman-teman, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang bertanya? Oke. Siapa yang baru tahu seserius itulah firman Tuhan yang barusan kita sama-sama ketahui. Siapa yang baru baru tahu tentang seperti itu ada dalam Alkitab? Angkat tangannya. Ya. Jadi bagi kita yang menjadi konselor atau menjadi pendoa, ya, untuk kemudian nanti besar kemungkinan akan didatangi oleh orang-orang yang bermasalah dalam keluarga, yang bermasalah dalam perkawinan mereka. Nah, nomor yang pertama biasanya saya akan, bilang sama mereka yang begini ya, "Dulu pas lagi sebelum menikah pernah nggak melakukan seks sebelum menikah?" Dari apa yang pernah saya dapati atau saya tanyakan dari 10 orang, 8 orang pernah melakukan. Nah, dengan cara apa dan bagaimana pentahirannya, Pak? Nah, masing-masing, laki-laki atau perempuan atau bersama-sama bila mungkin ya, bersama-sama meminta ampun sama Tuhan bahwa mereka telah melakukan tindakan-tindakan sebelum menikah itu. Dan meminta ampun agar Tuhan menguduskan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus oleh air yang hidup. Agar mereka dibebaskan dari setiap noda-noda, berhala-berhala, kenajisan. Dan kita percaya ketika kita minta ampun, kita menjadi anak Allah yang dikuduskan kembali. Gitu. Baik secara jiwa, akal budi, memori maupun secara rohani dan jasmani. Nah, Pak, kalau misalnya hari-hari ini tercampur kembali dengan hal-hal berupa pornografi gitu gimana? Beresin juga bersama-sama dengan Roh Kudus. Oke. Misalnya nggak sengaja melihat film-film film-film dewasa gitu ya. Jangan jangan itu masuk ke dalam perkawinan. Materi-materi begitu itu untuk orang dunia dengan setiap berhala-berhalanya. Tapi kehidupan seorang Kristen yang terikat dengan Tuhan mesti dibebaskan dari setiap setiap apapun itu yang bersifat pornografi dari dunia. Itu pornografi itu peninggian kepada berhala sebetulnya, berhala eros. Ada orang yang kemudian untuk kebugaran ya, laki-laki atau perempuan memakai obat-obatan, obat perkasa atau obat untuk herbal sekalipun ya, itu memang tampaknya seperti meyakinkan untuk membahagiakan pasangan. Sebetulnya itu didasari oleh eros, oleh nafsu yang berasal dari si jahat. Ya teman-teman hati-hati masuk terpeleset ke sini banyak sekali ya teman-teman, hati-hati. Bukan caranya begitu tuh memuaskan pasangan. Pak, kalau pasangan saya diabetes, misalnya laki-lakinya, suaminya diabetes kan jadinya mungkin jadi disfungsi ya. Pakai itu boleh nggak, Pak? Nggak boleh, hati-hati masuk ke dalam jebakan setan itu. Banyak hal-hal yang kemudian menjebak orang-orang Kristen masuk ke dalam pornografi untuk membahagiakan pasangan. Bukan dengan gitu caranya.
Gitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini kan materinya dewasa ya. Jadi di sini yang belum 21 tahun ngacu, udah semua ya? Udah semua ya? Di atas 21 tahun. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, Pak Jeff. Pak Jeff umur berapa tahun? Aman, aman, aman. Baru 17. Wah, 17. 17 plus plus. Pak, bagaimana kalau seandainya, Pak, saya mau tanya Pak, ini Boleh, boleh, gini, boleh. Silakan. kan tidak boleh pakai obat kuat ya. Iya. Terus bagaimana kalau pasangannya terus, maksudnya pasangannya dia belum mencapai titik maksimalnya, terus dia menuntut begitu. Maksudnya itu itu gimana? Sementara kan tidak boleh memakai obat kayak gitu, obat kuat gitu. Oke, ini mesti diselaraskan ya. Sejak awal sekali semula ada masing-masing laki-laki atau perempuan yang nggak bisa puas dalam satu hubungan seks. Ini perlu ditelusuri dari mana asalnya. Kayak misalnya kalau ternyata perempuan ini dulunya pernah diperkosa, pernah mengalami pelecehan, ya, pernah mengalami sex abuse, itu memang berpengaruh, Pak. Berpengaruh kepada jiwa si perempuan ini, lalu dengan cara yang bagaimana jiwanya terperangkap dalam berbagai macam siksaan, namun ternyata kemudian secara hawa nafsu terikat di sana. Dan timbullah perasaan yang ini, perasaan yang kemudian, jadi apa namanya, jadi hypersex. Jadi lebih enggak terkontrol lagi hawa nafsunya. Ada yang begitu. Jadi ada hal-hal yang memang berlebihan dan ini memang mesti dibereskan oleh pertolongan Roh Kudus. Tapi juga ada yang frigid, ada yang sama sekali dingin juga ada. Nah, ini perlu dibereskan juga karena frigid ini berasal dari mana? Berasal dari, biasanya ya berasal dari selain seks sebelum menikah atau pernah ada keguguran kandungan sebelum menikah atau setelah menikah. Jadi frigid. Atau adanya benih-benih perceraian yang kemudian ditelusuri didapati dari nenek moyang. Jadi ini perkara-perkara seperti begini perlu kita harus tahu dari mana asalnya secara secara ngurunut ke atas atau atau ke nenek moyang atau, kepada perilaku atau kejadian sebelum menikah. Gitu Pak Jeff. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Jadi kalau ada yang kemudian berlebihan ya, itu memang ada satu gejala tertentu di dalam jiwanya, dalam alam bawah sadarnya, ada terperangkap dalam satu kondisi, dalam satu keadaan yang nggak sanggup orang ini, terima sebetulnya. Sebetulnya begitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Gen maksudnya dari gen gimana ya, Bu Yuni? Tolong diperjelas. Eee, Tidak ada gen hypersex, nggak ada. Kecuali kalau memang, punya satu keturunan yang sama, yang apa namanya, yang diturunkan ketidakkudusannya. Ini ini apa namanya, ya nggak ada tentang keturunan, nggak ada ini. Nggak langsung ke keturunan. Kalau penyakit tertentu, macam penyakit kejiwaan gitu nggak langsung turun-temurun. Oh, jadi gini Pak, hypersex itu atau yang berlebihan itu dia tidak turun secara turun temurun, tapi itu mungkin akibat dari dosa kali ya Pak. Maksudnya gimana gitu? Ya bukan cuma dosa sih sebetulnya Pak, tapi, si perempuan ini dulunya pernah terjadi perkosaan gitu ya, atau pelecehan, atau, seks abusive dari tetangganya, dari pamannya, diam-diam dia mengalami itu. Tapi dia karena nggak mau ngumbar, aibnya itu kepada orang-orang, dia simpen terus, tapi itu cacat dalam jiwa. Dia
tidak menginginkan itu, namun dalam dirinya tuh ada kepuasan tertentu di hari ketika dia dilecehkan atau diperkosa atau dicabuli, dia merasakan satu kenikmatan tersendiri, meskipun itu merupakan aib. Bisa seperti itu, hingga kemudian dengan ia bersetubuh dengan suaminya pun merasa tidak nyaman atau tidak mengalami kepuasan tertentu. Karena sensasinya itu dia dipaksa, dia dalam tekanan, dia mengalami begitu banyak, eee apa namanya, penderitaan, namun dia dalam alam bawah sadarnya, dia mempunyai kenikmatan yang pada tingkat tertentu, dia menginginkan sensasi itu balik lagi. Nah, itu terjebak dalam satu sensasi berupa hypersex. Jadinya hypersex seperti itu. Ada orang yang tergantung juga untuk kemudian nyuri gitu ya. Kenapa bisa nyuri? Karena ada deg-degannya, adrenalinnya mengencang ketika dia, hendak melakukan pencurian. Ada yang begitu. Itu kan penyakit kejiwaan sebetulnya ya kalau nggak salah. Gimana Pak Jeff, ada terjawabkah? Oke, Pak, mantap. Kasih. Terima kasih. Jadi hypersex tidak langsung diturunkan secara nenek moyang ya? Ditanyakan sama Ibu Yuni, nggak langsung turun-temurun gitu, enggak. Pak, kalau pernah keguguran terus udah minta ampun, tapi nah ini perlu dibereskan. Perempuan frigid itu biasanya adanya 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 harus dibereskan karena si suaminya nggak bisa memberikan satu, apa namanya, satu perhatian ya, dan ini bisa ditelusuri dari apakah pernah lakukan seks sebelum menikahnya gitu, sudah pernah lakukan atau belum. Lalu kemudian si suaminya dalam keadaan apakah dia menjadi, eee, apakah dia mempunyai roh keguguran dalam dirinya apa enggak. Artinya roh keguguran ini artinya membuat dia gagal dalam usaha, hingga dia menjadi keras, dia menjadi pemarah, dan tidak ada kemudian ada komunikasi dengan istrinya, komunikasi yang intim, komunikasi yang dekat, hingga si istri jadinya dingin kepada suami. Gitu Bu Dina. Banyak faktor, oke, yang bisa diselidiki sebelum menikah, apa yang terjadi dari pihak perempuan dulu. Nah, nanti pas sudah menikah, apa namanya, sebelum dia menikah dengan suami ini, sebelum dia menikah dengan suaminya ini, pas pacaran, apakah juga melakukan hal-hal yang tidak kuduskah? Itu ngaruh loh, gitu ya, Bu Dina. Terima kasih juga. Oke, ini tidak ada langsung bertanya langsung, tapi lewat chat. Lucu juga ya. Kenapa? Semuanya lewat chat. Boleh ada bertanya lagi silakan, kalau ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, oke boleh. Pak, Ya, ya. nggak ada hubungannya dengan turunan ya Pak? Nggak ada Karena sebetulnya. saya perhatikan Pak di tempat saya ini yang latar belakangnya misalnya gini Pak, 4 anaknya, 4 bapaknya gitu. Terus anaknya ini ada kecenderungan dari SD aja udah pengen ya gitu, udah apa ya dibilangnya, ya pengen disentuh gitu dengan laki-laki, ada keinginan untuk apa, sehingga untuk menyelamatkan anak ini akhirnya kita kembalikan gitu. Itu bukan ada faktor keturunannya, Pak? Enggak, itu bukan faktor keturunan. Bisa terjadi seperti begini, si anak itu produk dari hasil perkawinan yang tidak kudus atau anak yang nggak sah. Itu anak yang sah, yang dilahirkan dari ayah dan ibunya memang dari Tuhan, anak yang sah begitu, dia nggak punya kecenderungan seperti begitu. Tapi semua anak yang nggak sah biasanya punya pikiran seperti itu. Lalu kemudian bagi perempuan akan menjadi lebih nyaman kalau dia akan cepat menikah. Biasanya begitu. Mengapa? Karena cari bahagia. Dengan keluar dari rumah, rumahnya adalah rumah neraka gitu ya, dimanapun tempatnya neraka. Dengan begitu dia akan cenderung cari
cepat menikah dengan cari laki-laki yang mau nikahin dia. Jadi salah satu saya bilang ya, salah satu penyebabnya adalah adanya ketidakabsahan dalam status dia sebagai manusia, sebagai anak Allah, itu enggak sah. Gitu Bu Monica. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Ini pernah dibahas ya, jadi adanya ketidakabsahan itu menyebabkan manusia yang dilahirkan di muka bumi ini mereka nggak punya purpose. Nggak punya purpose dari Tuhan gitu loh. Mereka seakan-akan tidak diterima dimanapun, mencari kasih dari orang lain termasuk mencari perhatian dari pria-pria kalau perempuan gitu. Atau buat laki-laki ingin mencari kepuasan dalam tingkat tertentu, ke lapo ya, ke bar, kemudian ke lokalisasi, ngumpulin duit banyak-banyak untuk kemudian foya-foya, seperti itu. Itu, karena adanya ketidakabsahan dalam diri setiap manusia. Dan Tuhan pulihkan sebetulnya hingga betul-betul setiap orang diterima jadi anak Allah. Itu penyebabnya mengapa banyak terjadi ada yang seperti begitu, yang dikatakan Bu Monica, dan adanya orang-orang yang kemudian jadinya eee, geng kriminal atau geng begal gitu, pencuri, perampok, pembunuh, seperti begitu. Atau orang yang senang ke lokalisasi, orang yang senang ke pub malam, ke diskotik, dugem sampai pagi, gitu. Ada yang begitu. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, saya teruskan. Perasaan dulu saya pernah bahas juga ini tentang keluarga, dibahas di Tanya Pak, tanya oh Pak. boleh boleh Bu Made, silakan, ya. Gini Pak, Hmm. eh, gimana jika di dalam keluarga itu umpamanya gini, dari si saudara embahnya itu ada yang tidak menikah. Kemudian si embah ini kan punya anak. Anak ini kemudian kan mempunyai saudara-saudara. Saudara-saudara ini punya anak. Di anaknya ini ada juga yang tidak menikah, Pak. Pokoknya anaknya itu si A, si B. Si A ini punya anak. Anaknya ini ada yang nggak menikah. Kemudian si B ini juga mempunyai anak. Anaknya juga nggak menikah gitu loh, Pak. Ada yang nggak menikah itu, Pak. Jadi ada tingkatan keberapa dari keturunan sebelumnya itu ada yang nggak menikah tuh, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Pak. Kemudian di keturunan berikutnya ini kan bukan anak Tuhan ya. Kemudian di keturunan berikutnya ini ada menjadi anak Tuhan. Kemudian dia karena menikah dengan orang Kristen, kemudian menjadi orang Kristen gitu kan. Nah, ini mempunyai anak. Dan dari sini itu sudah kelihatan kalau salah satu dari anaknya ini itu sudah ada gejala-gejala nggak mau, aku besok nggak mau menikah, aku nggak gini, nggak penting laki-laki itu. Nah, seperti kata-kata seperti itu Pak. Itu terus gimana Pak? Iya. Kalau memang ini bukan gimana Pak? Ya, jadi dari awal sekali kita bisa deteksi ini karena ini bukan dari jalur anak Allah ya, dari jalur dunia ya, tentu saja itu di luar Tuhan, itu udah pasti itu nggak sah itu secara secara kerajaan Allah itu bukan, manusia yang punya purpose. Jadi manusia yang cuma lahir, hidup, dibinasakan, cuman gitu aja sebetulnya, nggak punya purpose. Nah, tapi kemudian beruntung dari generasi itu muncullah cucu cicit yang kemudian kenal Tuhan dan menikah karena kemudian, mempunyai pasangan yang Kristen. Tapi terlepas dari pasangan ini kemudian memang pasangan jodoh dari Tuhan kan kita nggak tahu, kecuali kalau orangnya tahu duluan, ini dari Tuhan nih jodohnya, dipertemukan oleh Tuhan. Tapi kalau accidentally, ya udah deh saya menikah dengan orang Kristen, saya jadi Kristen aja, ujug-ujug nikah gitu aja, apakah itu bisa mulus nggak, Pak? Tergantung gitu ya, bergantung dari mana kita bisa tahu itu jodoh kita dari Tuhan. Nah, kalau itu jodoh dari Tuhan, tentu Tuhan akan satukan dengan ikatan kasih-Nya. Ia akan berikan kekudusan, Ia akan berikan pemulihan dari setiap masa lalu.
agar kemudian dari pernikahan ini menghasilkan keturunan yang ilahi, yang tidak langsung kudus, tapi kemudian si anak ini punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Mengerti ya? Hmm, Nah, secara umum begitu. Nah, ya Pak. ketika orang ini, si anak ini kemudian kemudian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun, tapi karena memang ini udah diatur oleh Tuhan, maka si anak akan kembali masuk ke dalam rancangan Tuhan semula. Karena Ya. memang punya bibitnya dari Tuhan, seperti begitu. Tapi kalau ternyata memang belum ketemu, alias ya karena keinginan sendiri, menikah bukan dari Tuhan juga, tidak langsung otomatis si anak ini lahir dari keluarga Kristen maka akan menjadi keturunan ilahi, nggak otomatis. Biasanya nemuin banyak masalah juga, karena kemudian dari luluh nenek moyang belum dibereskan masalah-masalah yang tadi yang Bu Made bilang, adanya Mm-mm. ketidakabsahan itu belum dibereskan. Jadi Terus keabsahannya ya, terus solusinya gimana? solusinya, orang tuanya kemudian mesti Mm-mm. berdamai dengan Tuhan kalau memang itu memang Tuhan berikan sebagai suatu bentuk ikatan kasih ya, maka dia akan pulihkan. Ibunya ya Pak ya. Ibunya dan suaminya, ibunya Kar- dan, papahnya juga ya, dua-duanya. Kalau harus dua-duanya didoakan. Kalau Iya, iya dong. ibunya gimana Pak? Kalau ibunya Oh, didoakan, ya memang kudus, tapi akan mengalami ketimpangan. Karena si anak akan melihat ayahnya sebagai imam. Tadi kan dikatakan kalau kalau si anak ini memang akhirnya dia kehilangan atau tidak punya keabsahan sebagai anak Allah dari perkawinan yang sah, dari ayah dan ibunya yang memang Tuhan, persatukan, maka memang biasanya ada beberapa kali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidupnya si anak. Misalnya nggak hmm. menemukan figur sebagai ayah yang figur calon suami yang tepat, selalu kemudian ketemunya laki-laki yang nggak benar gitu ya, selalu begitu. Kan itu dinamika perempuan ya, ketemu laki-lakinya yang seneng berandalan, yang seneng mabok, yang seneng mainin perasaan perempuan dan biasanya perempuan yang begini makan hati terus. Nah, biasanya seperti gitu, Bu. Gitu ya Pak. Iya iya iya. Iya Pak. Iya Ya, Pak. Paham itu Pak. ceritanya begitu. Jadi banyak Kasih sekali Pak. perempuan-perempuan, entah itu orang Kristen sekalipun atau bukan orang Kristen ya, perempuan-perempuan mungkin banyak mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan dengan laki-laki yang meskipun itu akhirnya menjadi menjadi suaminya ya, tapi menyimpan apa ya namanya, menyimpan berbagai perasaan yang tidak menyenangkan sejak pacaran atau selama menikah. Jadi nyimpen kekesalan, nyimpen banyak beban, artinya apa? Si suami nggak jadi penudung bagi dia gitu loh. Itu yang menjadi menjadi petaka bagi rumah tangga dan keluarga, bahkan petaka bagi si istri, nggak dilindungi secara sah di dalam Tuhan sebagai penolong yang sepadan bagi suami. Hmm. Gitu, itu intinya. Oh, ya Jelas ya? Pak. Oke. Ya Pak. Oke oke. Kasih Pak Doni. Terima kasih juga. Ada lagi pertanyaan? Nah ini bagus nih, pertanyaan-pertanyaan begini makin memperjelas ya, sambungan atau pernah kita bahas sebelum-sebelumnya ini dibahas kembali. Jadi untuk mempertegas bahwa memang nantinya di akhir pertemuan nanti di buku 11 ini akan kita simpulkan, apa sih kita bahas sebetulnya sepanjang pertemuan di buku 11 ini dan bagaimana kemudian aplikasinya dalam pemulihan keluarga. Yang perlu kita doakan seperti apa? Ada ya. Nanti ada mekanismenya. Oke. Pak, Pak, Ya ya. Pak. Ya. Kalau kalau kita di lingkungan ya Pak, di lingkungan kita punya tempat tinggal saya itu kan, saya melihat di lingkungan saya itu, oh tetangga saya ini bersaudara dengan ini, di tetangga desa yang lain bersaudara dengan ini. Kemudian ketika saya kenal lebih dalam dengan keluarganya, menelaah, melihat jenis-jenis penyakit yang mereka derita, mereka bersepupu atau apa gitu kan bersaudara antar ibu mereka bersaudara begitu kan Pak, bersepupu gitu, mereka mempunyai penyakit yang sama, mempunyai
kayak penyakit degeneratif yang hampir sama. Ya. Kemudian mereka juga meninggal di usia yang nggak tua gitu loh Pak. Kemudian ada dari orang tuanya, dari kemudian dia punya anak, orang ini juga kawin gitu, kawinnya rata-rata mereka itu kawin cerai, kawinnya 2 kali gitu ya, pernikahan si nenek, kemudian si ibu juga begitu, kemudian si anak juga begitu gitu loh Pak. Itu ada kenapa semuanya kan begitu Pak. Nah, ini kan Bapak bilang menyangkut anak Allah ya Pak. Tapi kan kita ada di lingkungan itu kan menjadi pemikiran saya Pak. Terus kita tuh harus gimana Pak? Kalau berdoanya kayak gitu tuh Pak. Kalau Kalau lihat, melihat lingkungan kita kayak gitu loh Pak. oke, kalau lihat kondisi semula sejak awal di Kejadian 6, Nuh dan keluarganya mendapatkan anugerah dari Tuhan. Ya, Nuh dan keluarganya. Mengapa Nuh dan keluarganya? Karena Tuhan memperhatikan Nuh. Nuh dianggap oleh Tuhan menjadi seorang yang memang begitu berkenan di hatinya Tuhan. Mengapa? Ada tindakan, ada pikiran, ada satu etika moral yang Nuh tetap jalankan yang asalnya dari Tuhan. Berbeda dengan semua manusia di muka bumi ini. Makanya semua manusia di muka bumi itu pada saat itu dibunuh mati oleh Tuhan semuanya. Mengapa Tuhan bunuh mati selain Nuh dan keluarganya? Karena mereka seluruh dunia menjalankan pola hidup yang rusak. Jelas ya? Pola hidup yang rusak seperti apa? Nah, artinya kalau kita melihat kondisi sekarang, banyak penyakit aneh-aneh. Banyak kemudian kejadian aneh-aneh dalam wujud penyakit dalam tubuh manusia. Satu hal, mereka nggak menjalankan pola kehidupan sorgawi di muka bumi. Habis nggak ada yang ngajarin Pak. Lah iya makanya. Kalau nggak ada yang ngajarin, siapa yang ngajarin jadi pola hidupnya rusak? Kalau begitu, setan kan berarti. Si jahat kan berarti. Dengan kerusakannya, mereka kemudian menjadikan generasi manusia menjadi generasi yang corrupted, yang rusak, yang dibinasakan. Bukan Tuhan pengen mereka binasa, tapi mereka memilih untuk dibinasakan. Hanya hidup untuk dibinasakan saja. Nasibnya sama seperti binatang. Maka tidak heran pola-pola kehidupan mereka seperti binatang pada umumnya. Nah, bagaimana yang perlu kita lakukan? Ya nggak ada cara lain, bertobat, beritakan Injil. Kalau mereka nggak mau gimana? Lihat pada zaman Nuh. Yang dibawa selamat oleh Tuhan hanya Nuh dan keluarganya. Dikatakan dalam Alkitab, Nuh pemberita kebenaran. Artinya apa? Pada saat membuat bahtera, Nuh rupanya memberitakan kebenaran, tapi mereka mengolok-olok. Begitu Bu Made. Ya Pak. Ya Pak. Makasih Pak Dani. Terima kasih juga. Jadi ingat pola hidup rusak. Meskipun tapaknya agamis, religius, rohani banget gitu ya. Tapi pola hidup rusak ya sama aja bohong. Tetap dibunuh mati loh. Saya lagi dapat satu bahan chatting. Hidup di hadapan Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan artinya tidak membelakangi Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Secara rohani kita hidup. Bukan saja secara jasmani kita hidup, tapi secara rohani kita hidup. Kita bersekutu dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan berarti kalau kita nggak melakukan tindakan-tindakan apa yang Tuhan mau, kita akan dihukum. Enggak seperti begitu. Tapi ketika kita melakukan tindakan-tindakan untuk kita menyenangkan hati Tuhan, kita selaras dengan Dia. Selaras dalam hal apa? Pikiran-pikirannya, tindakan-tindakannya, dan setiap rencananya itu kita masuk terus ke dalamnya. Dijamin deh kalau kita gitu ya, kita benar-benar dipisahkan dari dunia ini dan juga dari dosa dan juga dari maut. Itu jadi bahasan yang nanti akan saya berikan nanti setelah minggu depan mungkin ya. Karena di Sabtu ini saya ada meeting dengan seluruh para pengerja di RTM. Barangkali ada pertanyaan lagi? Saya teruskan dulu deh ya. Atau masih ada? Nggak ada ya?
Oke, nggak kalah pentingnya sub yang kedua ini masturbasi. Masturbasi dilakukan oleh hampir semua orang, laki-laki ataupun perempuan. Sejak remaja sampai kakek-kakek atau nenek-nenek. Tak ada aturan jelas yang melarangnya dalam Alkitab. Sekali lagi, tidak ada aturan jelas yang melarangnya dalam Alkitab. Namun, ada nasihat umum untuk menjauhi nafsu orang muda. Dorongan berbuat masturbasi datang dari khayalan tentang perbuatan seks yang amat banyak perangsangnya melalui patung-patung, lukisan-lukisan, majalah, film, TV, atau internet yang menyajikannya untuk alasan seni atau untuk memperoleh daya tarik bagi produk yang dipasarkannya atau pornografi itu sendiri sebagai barang komersial mereka. Jadi pada awalnya ini adalah satu manifestasi yang dilihat oleh manusia lewat patung-patung, ya. Adanya satu daya tarik yang dilihat oleh manusia ini lewat patung-patung ini, maka menjadikan manusia ini kemudian seperti mempunyai gambaran tertentu tentang kepuasan seks. Itu awalnya. Dari patung-patung kemudian lukisan-lukisan, gambar, gambar 2 dimensi, ke film, TV, internet, hingga hari-hari ini banyak orang keranjingan pornografi karena memang ada daya tarik bagi mereka. Apa-apa yang dilakukan di dalam pikiran seseorang, walaupun itu tak dilakukan secara fisik, tetap sudah merupakan sebuah, tanda kutip, perbuatan di alam roh. Jadi orang yang bermasturbasi adalah orang yang melakukan di dalam dunia roh dengan tindakan secara rohani yang kemudian tidak berkenan di hatinya Tuhan. Meskipun tidak dilakukan secara fisik, tapi secara dunia roh, orang itu terfikir untuk melakukannya lebih dulu dan bahkan terikat di dalam. Berulang-ulang dikerjakannya. Bahkan dalam mimpi sekalipun mengerjakan itu, ya. Biasanya tak ada masturbasi tanpa hayal tentang perbuatan seks. Perbuatan ini cenderung mengikat menjadi kebiasaan terus-menerus. Kelainan pelepasan dan penghapusan memori yang berisi gambar-gambar cabul yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan membebaskan mereka yang terikat dalam kebiasaan ini, ya. Jadi ingat, ini berupa satu gambaran, merupakan satu alam hayal tentang dunia roh, hayal yang kemudian mengikat seseorang hingga orang ini di alam sadar dan di alam bawah sadarnya terikat dengan kebiasaan masturbasi. 2 Timotius 2 ayat 22. Oh, silakan Pak Jeff tolong baca. Ya, 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Makasih Pak Jeff. Matius 5:27. Ibu Yunike boleh? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Jadi ini ayat yang jelas, yang sangat Amin. general. Makasih Bu Yunike. Ayat yang sangat general, ayat yang sangat mencakup keseluruhan, bahwa jauhilah nafsu orang muda, ya. Nafsu orang muda ini apa? Sejak mudanya terikat dengan berbagai macam ikatan-ikatan duniawi, diantaranya berupa pornografi, diantaranya berupa kepuasan seks tertentu, diantaranya jatuh ke dalam misalnya laki-laki dumblang, ya. Kalau laki-laki jatuh ke dalam prostitusi dengan lokalisasi, ya, sering dengan para pelacur, kemudian nggak ada duit, kemudian pelacurannya berganti ke film-film dewasa, dulu film, dan terikat dalam masturbasi. Nah, ini kemudian masuk ke dalam nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, akan saya bahas secara khusus, kejarlah keadilan. Apa itu keadilan? Sampai pada satu bahasan gini, bahwa Tuhan pun adil sama setan. Tuhan adil sama kita, ya kita udah tahu ya. Tuhan pun adil sama setan. Serius loh. Jadi saya dapat satu bahan chattingan seperti itu. Tuhan pun adil sama setan.
Jadi kalau kita hari ini ngerasa kita masih di dua dunia ya, Tuhan pun adil sama setan. Jadi kalau ada satu perkara-perkara yang kita masih belum serahkan kepada Tuhan, setan akan mengambil bagian dalam hidup kita seperti itu. Tuhan pun adil pada setan. Ada yang bagian si setan akan dikerjakan tanpa Tuhan mengerjakannya. Dan Tuhan menghendaki adanya satu pembebasan bagi dia agar kita membiarkan keleluasan kepada Tuhan untuk membebaskan kita dari si setan itu. Agar kita kemudian dengan ikhlas, rela hati menyerahkan semua aspek kehidupan kita untuk Tuhan ambil alih. Tuhan adil pada setan. Kalau ada bagian setan yang masih bekerja, dia akan memberikan pernyataan kepada kita agar kita bertobat. Tapi kalau kita nggak bertobat, dia pun adil sama setan. Siapa yang nangkep apa yang saya katakan barusan? Angkat tangannya. Apakah nggak mengerti? Oke, nggak apa-apa. Nah, itu dia ya. Kalau mengerti, puji Tuhan. Mari kita lihat lagi, kemudian gini, gejala keadilan, kesetiaan, kesetiaan ya. Kesetiaan kepada panggilan, kesetiaan kepada pasangan, kesetiaan untuk tetap mengikut Tuhan, kesetiaan untuk tetap mengikuti dorongan-dorongan kasih dari Tuhan, misalnya ya, misalnya untuk tetap menomorsatukan apa yang sedang Tuhan taruh di hati kita. Teguran, didikan, dan nasihat. Ya, kita setia pada panggilan Tuhan itu. Kemudian kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Mengapa? Kalau kita kemudian bergabung dengan orang-orang yang berdua hati, bergabung dengan orang-orang yang tidak mencari Tuhan, kelak cepat atau lambat kita pun akan mengalami pikiran atau hati yang mungkin mirip sama dengan orang-orang itu. Dan kemudian kita akan mengalami pahit hati kalau kita mengalami hati yang atau kasih yang dingin. Kasih dan hati yang dingin muncul kalau apa? Kalau setiap apapun yang kita pergumulkan sampai dengan hari ini belum ada jawabannya. Kita pikir belum ada jawabannya. Padahal sebetulnya udah ada jawabannya. Tapi karena kitanya udah punya satu keyakinan yang penuh, beriman, tanda kutip, bahwa kita masih dapat jawaban dari Tuhan, tapi kok belum dapat jawabannya? Padahal Tuhan udah jawab dengan caranya sendiri. Tapi kita udah keburu punya hati yang dan kasih yang dingin kepada Tuhan. Karena apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, belum Tuhan jawab. Padahal Tuhan udah jawab dengan caranya. Tapi bukan dengan keinginan kita. Oke? Nah, jadi makanya jangan heran kalau kasih yang dingin itu akan muncul menjadi satu perbuatan. Sebelumnya pikiran, kasih yang dingin, kemudian perbuatan yang kemudian menjauh dari Tuhan. Nah, ini dari setiap hubungan yang tidak sehat bersama-sama dengan Tuhan. Itu asalnya. Nah, di Matius 5:27, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya ya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi ada ikatan keinginan dengan perzinahan. Sebelumnya terjadi, maka sejak itu ia terikat dengan perzinahan. Meskipun dia nggak berzina secara fisik, meskipun dia sudah bertobat, namun ada ikatan yang begini belum dibereskan. Nanti kelak akan muncul perbuatan-perbuatan dampak dari perzinahan itu. Cepat atau lambat. Jatuh lagi ke masturbasi, jatuh lagi kepada perempuan-perempuan asing, perempuan-perempuan yang bercabul, jatuh kepada pornografi lagi, terikat lagi kepada hal yang tidak kudus dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu beban buat orang-orang yang demikian, akhirnya kok balik lagi ke situ, kenapa ya? Padahal kan saya udah bertobat, padahal sebetulnya belum dibereskan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Gitu teman-teman. Adakah teman-teman yang mempunyai teman-teman seperti begitu? Jatuh bangun dalam perzinahan, percabulan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti begitu? Kalau saya masih banyak teman-teman seperti begitu, meskipun mereka mengakunya sebagai pelayan Tuhan. Siapa yang teman-temannya banyak yang begitu? Saya yakin masih banyak. Karena pemberesannya bukan pemberesan di wilayah rohani, tapi pemberesan di wilayah pertobatan, di wilayah perbuatan saja, bukan di wilayah rohani. Oke, terusin ya. Tak ada referensi yang jelas dalam Alkitab tentang masturbasi atau onan.
Kata onani itu diambil dari peristiwa si Onan yang enggan membuat keturunan bagi kakaknya. Ketika menghampiri Tamar istri Er, kakaknya ketika Er mati tanpa menghasilkan anak. Onan dibunuh Tuhan karena sikap hatinya yang jahat. Jadi onani ini berasal dari kata onan yang adalah seseorang yang membuang spermanya, tidak mau menghamili istri kakaknya. Ya, istri kakaknya nggak mau dihamili sama Onan, Onan kemudian membuang spermanya, dan ini dibunuh Tuhan karena sikap hatinya yang jahat itu. Apa yang membuat dia jahat? Dia tidak mau meneruskan keturunan dari kakaknya. Itu aja. Dari perkataan Onan itu, Onan sikapnya seperti begitu. Bukan berarti dia onani itu kemudian secara Alkitab itu salah, bukan. Itu nggak ada ayatnya. Tapi kemudian ini menjadikan orang yang berbuat jahat dengan tidak membuat keturunan bagi kakaknya yang telah meninggal lewat istrinya. Kejadian 38 ayat 6. Ibu Elsie ada? Oke, mungkin belum mendengar suara saya. Silakan. Ibu Gladys ada? Ada Pak, cuma aku lagi jemput anakku. Oh, oke, boleh. Bawa mobil. Oke, Ya. kalau gitu yang lain Ya. dulu. Bu Monica Oke. deh. Kejadian 38 ayat 6. Ya. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu. Kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Ya, terima kasih Bu Monica. Jadi ayat ini ngomongin soal Onan yang tidak mau meneruskan garis keturunan dari ayahnya, dari kakaknya ya. Bukan artinya perbuatan onani ini Tuhan tidak berkenan. Ya, memang Tuhan tidak berkenan, betul. Tapi bukan dari ini ayatnya, ya. Tapi dari Tuhan yang tidak berkenan soal onani ini adalah jauhilah nafsu orang muda, apalagi pornografi, ya. Jadi ini enggak secara langsung ngomong soal dilarangnya onani, bukan. Ini ngomongin soal si Onan yang tidak meneruskan keturunan kakaknya. Oke, barangkali ada pertanyaan sampai sini? Pak Doni, kenapa bisa onani Pak Doni? Lah ya nggak tahu. Mungkin pikirannya begitu ya. Pikirannya menerawang lebih dulu, lebih jauh, menghayal lebih jauh. Dan ini sejak masa mudanya mungkin terikat kepada hal-hal yang tidak kudus. Oke. Hingga itu tersimpan di alam bawah sadarnya. Film ya Pak Doni? Ya mungkin. Ada orang yang kemudian melihat patung. Ada. Itu saya ini dulu ya. Kembali ke rekaman. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, bagaimana dengan KB? Ya? KB. Itu KB belum dibahas. Belum. Ini belum dibahas KB, belum. Ini kan masih di dalam seks dan masalahnya. Oh, oke, nanti ada KB ya Pak. Mudah-mudahan nyambung, mudah-mudahan. Tapi ini belum ngebahas soal KB belum. Oke. Ada lagi yang lain? Tanya Pak. Bu Devina, silakan. Ya. Ya Pak. Misalnya seorang perempuan itu, istri itu dia tidak tahu kalau suaminya itu hiperseks. Itu apakah istrinya itu juga berdosa dengan melayani suaminya yang seperti itu? Bagaimana Pak? Ya, tentu enggak langsung berdosa ya. Enggak langsung berdosa sampai dengan dia terlibat dalam segala hal untuk memuaskan keinginan suaminya ya.
Tapi secara tidak langsung pasangan ini akan terkena satu hal berupa ketidakkudusan, gitu loh. Karena si suami mencemari petidurannya dengan pornografi. Kan hypersex itu berasal dari pornografi. Ini akan kita bahas setelah sebab ini, hypersex. Nah, itu perlu disetting ulang lagi dari dalam alam pikirannya. Mengapa kok bisa kemudian hypersex sehingga kemudian satu saja nggak cukup, pengen dua, pengen tiga, pengen empat, mengapa? Adanya satu ketidakselarasan dengan keinginannya Tuhan, yang pasti itu. Nah, jadi setiap dari kita bisa mengerti ini asalnya dari mana kalau begitu? Nah, bisa jadi si si suami atau si laki-laki ini mempunyai kebiasaan yang sejak masa mudanya sudah, apa namanya, sudah melakukan ketidakkudusan, ya. Tapi saya percaya setiap yang begini perlu dipulihkan dan bisa dipulihkan, ya. Dengan catatan gini, agar orangnya bisa dipulihkan, orangnya mesti mau dipulihkan dulu. Tapi kalau orangnya nggak mau dipulihkan, nggak akan bisa dipulihkan. Mau gimana pun nggak akan bisa dipulihkan. Gitu boleh. Tapi itu Pak itu penyakit Pak. Maksudnya si suaminya. Enggak. Tentu saja Itu itu kalau kita bilang itu penyakit secara akademi atau secara kedokteran, mungkin tidak. Mungkin orang dunia itu anggap sebagai suatu blessing, serius. Bagi orang dunia itu sebagai suatu blessing, ya, bagi orang dunia. Tapi bagi Tuhan itu suatu kekejian. oh, itu sebenarnya dia itu apa suaminya itu enggak sama perempuan lain, sama istrinya saja. Tapi tetap Bu, Tapi kalau tapi tetap itu memang ada gambaran pornografinya, hmm, gitu. Perlu di-setup. Jadinya si istri nggak ngerasa kesiksa, nggak ngerasa ngebatin. Nah, percuma kalau kemudian memuaskan tapi ngebatin, ya kan? berarti istrinya itu apa ya, korban pelampiasan gitu ya Pak? Iya, jadi si suami menganggap si istri menjadi objek seks semata, bukan sebagai pendamping dan penolong yang sepadan. Benar nggak? Oh, iya ya, berbahaya juga. Nah, Terus si suami itu kalau sudah melakukan sesuatu yang jahat, misalnya nih dipukul, terus disiksa, baru dia itu punya apa ya, nafsunya itu seperti menjadi-jadi gitu. nah, yang ini baru itu kelainan. Saya bilang Oh, ini kelainan. Saya percaya nih asalnya memang dari abusive dari mungkin dari orang tuanya. Mungkin ya, saya mau katakan ini mungkin dari orang tuanya. Misalnya gini, orang tuanya mungkin senang menyiksa anaknya dengan sabuk, dengan tongkat. Nah, kemudian di alam bawah sadarnya kok merasakan kenikmatan tertentu ya. Ada orang, contoh ya, ini secara akademi memang lagi diselidiki ya. Orang yang mengalami sakit, orang yang mengalami kematian jantung, orang yang mengalami kematian mendadak, secara natural mereka mengeluarkan ceceran sperma terakhir juga. Itu artinya bahwa dalam ketika mereka melepaskan nyawa dalam keadaan yang mendadak begitu, ternyata ada kepuasan tertentu dalam jiwa mereka ketika mereka meninggal. hmm. Siapa yang baru tahu? Seperti begitu ceritanya. Saya. Iya. Tapi itu Pak, itu efeknya apa ya? Maksudnya dampak dari untuk istrinya itu dampaknya apa setelah misalnya suaminya itu dipanggil Tuhan gitu misalnya. Ya dampaknya akan berdampak dengan luar biasa kalau ternyata jiwanya masih tersakiti hingga hari ini. Tapi Oh kalau iya. kemudian Tuhan memulihkan jiwanya, memulihkan hatinya untuk fokus kepada Tuhan, saya rasa itu udah sembuh, gitu loh. Yang penting fokus ke Tuhannya dan Tuhan minta kita lakukan apa, kita minta lakukan apa gitu Tuhannya kita lakukan ya. Saya rasa itu udah sembuh, saya rasa.
Jadi apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita, asal kita tahu aja, itu udah sembuh betulnya. Dan mengerjakan bagian-bagian Tuhan. Gitu loh. Jadi kita nggak Iya. fokus ke soal nggak berdosa lagi, fokus tentang bagaimana hidup untuk apa namanya, hidup untuk sebaik-baiknya, nggak fokus ke sana lagi, tapi hidup untuk apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan senang dalam dalam kehidupan saya lakukan gitu loh. Gitu loh. Jadi kita fokusnya nggak kemudian menghindari dosa, bukan. Tapi fokusnya untuk apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita mengerjakan. Iya, memang perempuannya itu sudah mengalami hidup baru setelah suaminya dipanggil. Jadi itu kan berarti sudah mengalami hidup baru, berarti itu sudah terlepas, Pak ya? Mudah-mudahan, Bu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan terlepas dengan Iya, catatan adanya satu apa, adanya satu, yang membentengi dia kalau dia nggak jadi janda lagi di hadapan Tuhan. Itu aja. nggak jadi janda maksudnya? Nah itu dia. Siapa yang baru ngeh, adanya aib kejandaan itu membuat setiap perempuan-perempuan Kristen yang kehilangan suaminya menjadi goyah. Oh, akibat itu, Pak, bukan? Bukan cuma soal-soal seperti yang tadi Ibu Livina tanya, tapi Hmm. soal-soal meskipun suaminya baik ya, nggak Iya, pernah berkasus, tapi kemudian dia ditinggal mati suaminya membuat dia menjadi janda. Nah Tuhan itu adalah pelindung bagi janda-janda dengan cara apa? Menghapus aib kejandaan itu dalam setiap hati para janda-janda. iya benar. Gitu. Makasih, Pak. Terima kasih Bu Livina. Iya. Oke, ada lagi Ya, pertanyaan? Doni. Oke Bu Yunike. Yang lain nggak ada pertanyaan nih. Silakan Bu Yunike. Saya mau tanya, hiperseks itu apa ya ciri-cirinya? Dan Jadi, apakah hiperseks itu di masa muda atau belum menikah itu sudah kelihatan ya Pak? Atau dengan cara kasar ya Pak? ya ini nanti akan dibahas setelah bab ini. Oh, Oke. iya Pak Doni. Oke, ada lagi yang lain silakan. Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan? Oke. Saya teruskan ke bab setelahnya ya, sub setelahnya. Hyperseksual. Orang hidup dalam daging merasa bangga sekali kalau ia kuat dalam urusan seks. Ya, lihat ini. Itu yang saya bilang ya. Orang yang ada dalam dunia itu menganggap ini suatu hal yang sangat penting. Bahkan mungkin prioritas yang utama. Memang begitu ya. Mereka memang hidup hanya untuk hal itu. Seringkali mereka memerlukan obat-obat aphrodisiak atau jamu tertentu untuk memelihara agar libido atau nafsu birahi mereka tetap tinggi. Mereka memandang banyak istri atau banyak pengalaman dengan berbagai corak lawan jenis seks adalah kekayaan yang membuat mereka puas hidup di dunia ini. Somehow mereka punya pikiran seperti ini. Kenikmatan seks hanya sesaat demi sesaat seperti orang yang ketagihan narkoba. Tapi waktu hidupnya dan alam pikirannya hanya terjerat di daerah yang sia-sia dan penuh dosa terus sampai tua. Orang begini perlu mengalami pembaharuan pikiran agar diganti dengan pikiran Kristus. Apakah hyperseksual harus diikuti atau disalurkan kepada pasangan sendiri atau pasangan-pasangan gelap? Hyperseksual bukanlah sebuah karunia, tapi malapetaka yang menjerat manusia kepada kesibukan yang hanya berkisar di sekitar seks saja. Kuasa Roh Kudus dapat mengurangi dorongan-dorongan yang berlebihan itu, atau sebaliknya dapat menambahnya bila diperlukan, menjadi keseimbangan yang membahagiakan. Raja Abia, anak Raja Rehabeam, melanjutkan pemerintahan bangsa Yehuda, dan ia berperang melawan Raja Yerobeam dan menundukkannya sampai matinya. Abia ini takut akan Tuhan dan disertai Tuhan. Untuk menunjukkan kekuatannya, ia beristri banyak. Nah, kemampuan untuk kemudian mempunyai istri banyak ini memang diberikan oleh Tuhan pada masa itu ya, Abia ini. Jadi dianugerahkan kekuatan untuk menambah istri. Bukannya nggak boleh poligami, saya katakan sekali lagi, dalam Alkitab Perjanjian Lama memang tidak ada aturan seperti itu. Ya teman-teman, Bapak Ibu harap mengerti ini. Nah, dalam ayatnya 2 Tawarik 13-21, siapa yang
baca. Oke, siapa? Ibu Emi ada? Iya, Pak. Ya, silakan. Eh, ayat berapa ya? Dua Di Tawarik ya? Iya, betul. Betul. 13 ayat 21. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Ya, makasih Bu Emi. Ya, jadi ini yang menjadikan ternyata Tuhan memberikan satu tingkat tertentu pada orang tertentu ya. Entah untuk apa ya, saya juga nggak tahu Tuhan ini memberikan kepada Abia kepuasan untuk apa, menurunkan anak. Ya mungkin anak-anak yang diturunkannya adalah anak-anak yang memang mewarisi, karakter yang kemudian kuat dalam diri Abia. Mungkin ini juga merupakan bukan bukan kuat dalam hal soal mengambil istri ya, tapi mungkin kuat dalam setiap karakternya. Ya ingat di masa itu, seorang raja diperkenankan mungkin ya, mempunyai banyak istri. Meskipun secara aturan memang diperbolehkan, namun seperti Daud ternyata boleh oleh Tuhan diperkenankan untuk punya banyak istri. Nah, mengapa kemudian dikatakan bahwa ia menunjukkan dirinya kuat? Karena dia punya kemampuan untuk itu, diberikan oleh Tuhan. Bukan berarti ini artinya dia menurunkan generasi-generasi anak-anak yang rusak, enggak ke arah situ sih ngomongnya ya. Tapi ia nunjukin dirinya kuat untuk punya istri yang banyak dan juga anak-anak yang banyak juga, ya. Mungkin ini untuk meneruskan garis keturunan raja dalam dirinya. Mungkin ya, saya mau katakan demikian baru mungkin karena ini ayatnya cuma segini. Nah, tadi dikatakan bahwa orang hidup dalam daging, artinya orang hidup di luar keinginan Tuhan. Apapun yang dibanggakan dalam dirinya adalah hal yang normal, yang wajar, termasuk urusan seks. Apalagi kemudian kalau orang memprioritaskan ini, ya, dalam perkawinan meskipun udah nikah dengan istrinya tetap ada kecanduan pornografi, tetap aja kecanduan jamu kuat atau roman-roman tertentu, atau mungkin kayak tadi ke Bu Levina nanya ya, ada kemudian menyiksa pasangannya dengan kekerasan baru puas. Itu merupakan satu apa, orientasi yang bukan kepada Tuhan, tapi orientasi soal kedagingan, di antaranya soal seks. Dan kemudian mereka memandang bahwa istri yang dipunyainya itu adalah istri yang untuk objek seks, untuk melampiaskan khayalan yang ia punya. Dan biasanya nggak pernah cukup dengan satu istri, ya. Kalau tetap satu istri meskipun tampaknya satu istri, tapi dalam pikirannya punya banyak ikatan dengan perempuan-perempuan cabul. Dengan cara-cara yang kemudian ia lakukan lewat menonton blue film, film-film pornografi itu ya. Nah, mengapa bisa begitu? Karena kemudian dia mempunyai satu apa, satu kebanggaan bahwa dia mempunyai satu kemampuan ya, punya satu, apa, kekuatan tertentu, punya suatu pengalaman atau punya satu daya tarik tertentu yang membuat mungkin kekaguman dari teman-temannya maupun dari lawan jenisnya. Nah, biasanya ini jatuh ke dalam, eee, perselingkuhan juga atau percabulan juga dengan, pasangan-pasangan yang lain biasanya. Nah, kenikmatan seks hanya sesaat demi sesaat seperti orang yang ketagihan narkoba, tapi hidupnya terus-menerus ada dalam pikiran yang dijerat dalam hal yang sia-sia dan penuh dosa sampai dengan tua. Yang begini nih yang bahayanya teman-teman. Meskipun aktivitasnya secara rohani jalan, tapi dijerat oleh hal-hal yang sia-sia dan dijerat oleh, khayalan yang belum dibereskan bersama-sama dengan Roh Kudus. Orang yang begini perlu mengalami pembaharuan pikiran agar diganti dengan pikiran Kristus. Menyambung dari yang ditanyakan tadi Bu Yunike, sejak kapan mulai terjadinya seperti begitu? Bisa saja itu direkam pada saat dia mengalami satu kepuasan tertentu ketika dia melihat dan melihat dan melihat berbagai macam film-film yang tidak
tidak diperkenankan dilihat film-film blue film, film-film, dewasa. Ingat, sejak awalnya manusia zaman dulu tuh ada gambaran dalam rupa patung, dalam rupa batu, dalam rupa apapun, hingga timbul keinginan, ya, yang menimbulkan bukan si batu itu, tapi menimbulkan keinginannya si jahat, berupa satu pikiran alam hayal. Makanya di masa-masa ini, ya, ada orang yang berpakaian terbuka, berpakaian ketat, langsung sepertinya pikirannya menghayal ke mana-mana. Bukan salah si orangnya, bukan, tapi alam pikirannya menghayal ke mana-mana, gitu loh. Nah, saya kerja di tempat fitness nih, saya kerja di tempat fitness sebagai pelatih fitness. Setiap hari saya melihat orang-orang yang begitu, ya biasa-biasa aja, nggak sampai mikir gimana-gimana juga, gitu loh teman-teman. Jadi, suatu hal yang kemudian, punya standar tertentu, saya mengerti. Kalau kemudian ini bisa mengganggu ke dalam hubungan saya dengan istri, atau hubungan saya dengan Tuhan, saya bisa mengerti. Sampai dengan tingkat tertentu saya bisa lepas dari yang namanya seperti itu adalah ketika kita bisa mengenal Roh Kudus sebagai seorang ibu. Saya menghormati perempuan sebagai citra diri Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang halus, yang penuh dengan kewibawaan ilahi. Ya teman-teman, jadi kalau saya memandang perempuan, seperti ibu-ibu di sini, teman-teman di sini. Ibu-ibu teman-teman di sini adalah citra diri Roh Kudus yang lembut. Juga berlaku bagi teman-teman saya di luar sana, di tempat-tempat manapun. Ya, meskipun tampaknya ada jebakan ya, misalnya, wah ini kan perempuannya perempuan yang gimana gitu ya. Tapi ketika saya melayani mereka bersama-sama dengan istri saya, timbul belas kasihan untuk mereka bisa dilepaskan dari yang jahat. Agar mereka tidak dipenuhi dengan berbagai macam hal-hal yang bisa kemudian mencemari banyak orang lain. Gitu teman-teman, ya. Jadikan pribadi kealahan yang kita punya dari Tuhan Yesus itu hidup. Hingga kita bisa memandang citra diri orang lain pun mempunyai cara pandang, punya citra diri yang sama dengan apa yang kelak mereka punya bersama-sama apa yang telah kita punya sebelumnya. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaan Bu Nike jelas ya. Sejak kapan mulai ada yang namanya heteroseksual ketika kemudian mulai ketagihan hal-hal yang berupa pornografi. Atau bagi perempuan, hal yang kemudian menyakitkan hatinya dalam kasus orang ini pernah mengalami pencabulan, perkosaan, bahkan mungkin pelecehan. Meskipun, nggak banyak persentasenya tapi ada yang ke situ, dari gue itu ada. Begitu Bu Yuni. Pak Doni, kalau seorang pria kayak gitu, maksudnya supaya dia nggak hipersek lagi, kalau dia anak Tuhan ya, apakah dia harus dicemplungi baptis Islam supaya nggak ada lagi hiperseknya gitu? Saya mau nanya, kalau di baptis Islam langsung berubah nggak? Nggak tahu juga sih. Nah iya makanya. Hmm. Hmm. Jadi kalau secara rohaninya gimana Pak Ya, solusinya? ya tadi saya bilang orang ini masih mengalami Tuhan. Tapi seorang pelayan Tuhan, apakah boleh begitu Pak? Ya nggak boleh lah. Orang punya kecenderungan begitu memang nggak boleh. Jadi orientasinya berbeda dengan apa yang sedang Tuhan inginkan. Terima kasih Bu Esi, Tuhan berkati. Orientasi orang yang heteroseksual berbeda sama sekali dengan apa yang sedang Tuhan tanamkan ya kepada orang yang memang menghendaki adanya ikatan dengan Tuhan. Pasti beda. Ini saya kasih tahu ya, orang yang heteroseksual, orang yang kemudian ngurusin seks terus ya. Saya mau katakan, umurnya pendek. Serius. Nanti lihat di Alkitab, orang kikir, penyembah berhala, orang yang bercabul tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Jelas ya? Jadi saya mau katakan kalau kita expense begitu banyak
waktu untuk seks saja, habis waktu ya, di nyawanya habis, serius, habis baterai, habis nyawa, habis hidup, ini bahayanya. Siapa yang baru tahu ngacung? Nah, itu dia. Yang ngacung cuma 2, 3 orang, yang lain nggak tahu. Serius, itu habis nyawa loh. Ya, contoh ya, Onan tadi tidak mau meneruskan keturunan dari kakaknya, dia dibunuh mati. Ya, karena memang dia nggak mau dan kemudian Tuhan benci itu, dia dibunuh. Tapi sebetulnya secara umum ya, bahwa apa yang kemudian dihasilkan dari itu semua, itu sebetulnya itu sekumpulan nyawa yang keluar sebetulnya. Dan kalau itu dipergunakan terus-menerus untuk kemudian, dipergunakan untuk kesenangan sesaat, banyak sekali yang kemudian dihabiskan untuk itu, secara akademis ya. Orang yang berhubungan seks itu meskipun dengan pasangannya, itu adalah seperti olahraga beberapa jam lamanya dan kualitasnya itu sangat berat. Itu akademis, berarti ini ada satu pertukaran nyawa sebetulnya. Bayangin kalau itu urusannya itu terus ya, seks terus, habis nyawanya loh, saya kasih tahu. Jadi pendek umur nggak, Pak? Bisa jadi pendek umur karena urusannya soal seks terus, nggak pernah ganti hidup. Begitu loh teman-teman. Jadi kalau saya tahu soal olahragaan, soal kesehatan, saya akan kasih tahu secara gamblang di sini. Karena kan saya emang urusannya di area itu juga ya sedikit. Gampang sakit nggak ya, Pak? Ya bisa jadi, kalau urusannya pendek umur atau ngabisin nyawa ya pasti gampang sakit. Iya, iya. Oke. Itu Pak, ciri-cirinya itu sebelum menikah kan, sebelum menikah itu suka mukul ya Pak ya? Yang gimana? Kasar, orangnya kasar jadinya. Enggak selalu, Kayak enggak selalu, ciri. enggak selalu, Bu. Oh, Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Apakah itu ada hubungannya terus kalau kita dengarkan berita kan, kalau kita dengarkan pengajarnya kan kayak berhubungan gitu. Banyak sekali orang-orang yang melakukan kayak gitu kan, hubungan seks meninggal di apa gitu, di hotel gitu. Apa ada hubungannya itu pembunuhan dengan hiperseks Eh, itu? Kayaknya ada banyak. enggak langsung berhubungan sih, enggak langsung berhubungan, cuman ada orang yang terikat dengan pornografi begitu memang rentan ya, rentan untuk bisa mengalami satu hal yang tidak mengenakan. Rentan lah, saya mau katakan rentan, apalagi kalau terikat perzinahan. Makanya bagi seorang pelayan Tuhan, bagi seorang yang mengerti firman Tuhan, bagi seorang hamba Tuhan, udah mengerti yang begini masih tetap dilakuin, biasanya Tuhan akan apa, akan memandang perlu untuk orang ini kayaknya udah cukup deh daripada nanti hancur di tengah jalan. Cukup deh, gitu loh. Jangan sampai pas ketok palu gitu ya, masih lanjut juga. Wah, mendingan jangan. Mendingan jangan teruskan deh. Udah deh, udahan aja di sini ya. Panggil pulang biasanya. Nah, mudah-mudahan mengerti. Gitu Bu Dina. Ya, makasih Pak. Terima kasih juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita terusin ya. Satu lagi deh. Yang keempat, oral sex. Manusia daging selalu mencari hal-hal yang amat merangsang dagingnya dalam kenikmatan hubungan seks. Memakai mulut sebagai sarana perangsang alat kelamin laki-laki atau sebaliknya adalah perbuatan yang melampaui batas. Setiap alat dalam tubuh manusia dirancang Tuhan untuk keperluan yang tertentu. Mulut selain untuk berkomunikasi dengan manusia, binatang, dan untuk memasukkan makanan, juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan, memuji dan memuliakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sama sekali tidak dirancang untuk kenikmatan seks.
penggunaan yang keliru dari fungsi-fungsi tubuh manusia seperti ini adalah pemerkosaan terhadap perancangan Allah dan menajiskan alat itu. Ada penghinaan dari fungsi mulut yang mulia. Ada roh najis dalam mulut itu. Terlebih bila ia menelan mani atau sperma seorang laki-laki, juga hal sebaliknya. Kelainan pelepasan seringkali membuat mani atau sperma itu dimuntahkan keluar kembali dari perut perempuan yang melakukan oral seks itu. Sama persis seperti mereka yang pernah menelan telur mentah yang dimantrai oleh dukun. Telur itu keluar lagi dalam keadaan utuh walau sudah puluhan tahun tinggal dalam perutnya. Laki-laki yang meminta istrinya melakukan hal itu menghina dan merendahkan derajat istrinya, walaupun istrinya itu rela melakukannya bagi kebahagiaan suaminya. Hal itu mengakibatkan tekanan batin dalam hati perempuan itu walau tidak diperlihatkan. Oke, ini Yesaya 4 ayat 14. Oke. Ibu Marta ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Yeskil 4 ayat 14 ya, Pak. Betul. Yeskil 4 ayat 14. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Oke. Kisah 11 ayat 8, Ibu Ayu ada? Apakah ada Ibu Ayu? Ada, Pak. Oke, silakan Ibu. Ya, makasih, Pak. Kisah 11 ayat 8. Tetapi aku berkata, tidak, Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku. Ya, jadi makasih Bu Ayu dan Bu Marta. Jadi mulut kita ini dipergunakan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk berkata-kata dengan hikmat dan juga untuk berkomunikasi dengan orang. Kalau kita melakukannya dengan tidak kudus, melakukannya dengan tidak disertai dengan ketakutan akan Tuhan, ya. Lihat ini, Yeskiel pun karena mereka terikat dengan Tuhan, mereka berkonsekrasi dengan Tuhan agar tidak memakan masuk ke dalam mulut mereka sesuatu yang tidak kudus, apapun itu. Ketidakkudusan apapun itu tidak menyentuh mulut mereka. Oke. Ini juga sama, ini di dalam kitab Kisah Para Rasul di Petrus nih, Petrus. Petrus ketika itu juga ketika mendapatkan penglihatan tentang binatang-binatang yang haram untuk disembelih dan dimakan sama Tuhan, dia bilang, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulut. Nah, jadi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, mereka mengalami satu satu aturan dari Tuhan agar mereka tidak membuat mulut mereka najis seperti ini. Nah, tindakan-tindakan yang tadi dijelaskan seperti oral seks ini memang memandang rendah apa yang sedang Tuhan operasikan lewat mulut kita. Nah, kalau kemudian mulut kita dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan, semakin dahsyatnya Tuhan kemudian melimpahkan kepada kita kepercayaannya, maka kita dengan penuh dedikasi dan penuh penghayatan penuh akan kehidupan Tuhan yang diberikan kepada kita, kita pun akan memandang penuh kekudusan tubuh jasmani kita ini. Ya, makanya hati-hati sekali kita melakukan tindakan ini, hati-hatilah bahwa ada bayang-bayang di dalam diri setiap pelaku ini ada pornografinya pasti. Karena ini adalah perilaku orang-orang dunia pada umumnya. Bukan perilaku anak-anak Allah. Bukan perilaku perkawinan sesungguhnya. Meskipun secara sah dilakukan oleh suami dan istri dalam Tuhan sekalipun, tapi ini tetap nggak boleh. Gitu Bapak Ibu sekalian teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sub yang 4. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Oke. Boleh Vina ya? Enggak? Oh, saya kira baru. Iya, Pak. Oke, ya.
mau tanya tapi bingung tanyanya mulai dari mana. Ya, mulai dari pertanyaannya aja, Bu. Oke. Iya, maksudnya gini, misalnya suami istri melakukan hubungan seks yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ya. Terus pada saat istrinya itu tahu bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan, terus bagaimana solusinya dalam menghadapi hubungan seks yang seperti ini? Apakah dia harus menceraikan, dia harus pisah dengan suaminya, atau seperti apa? Karena suaminya tidak tahu kalau itu berdosa, dan suaminya itu berpikir sah-sah saja gitu, karena itu eh, suami istri begitu, bukan orang lain. Bagaimana solusinya dalam menghadapi yang seperti ini gitu, Pak? Yang solusinya kedua belah pihak mesti menerima ini sebagai satu kebenaran firman Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka dan perkawinan mereka. Nah, kalau kemudian adanya satu hal ketimpangan, si suami nggak mau terima gitu ya, berdoa, doakan suaminya menerima firman Tuhan ini. Masing-masing harus punya kerelaan diri untuk kemudian menerima firman Tuhan ini. Ini kan satu perintah kekudusan yang Tuhan nyatakan kepada setiap dari kita. Iya, betul. Kita kemudian mengetahui ini salah, tinggalin salahnya ini gitu. Jangan diteruskan lagi. Gitu ya. Berarti kalau diteruskan lagi berarti ada bayang-bayang ketidakkudusan dalam perkawinan. Nah, ini perlu kita pandang hati-hati. Itu boleh, Vina. Berarti jiwa si perempuan itu apakah menderita, tersiksa, terus itu bisa bisa rusak jiwanya Nah, dengan saya nggak berpacaran. mengerti. Saya nggak mengertinya gini, kalau si perempuan ini tahu itu salah dan itu nggak nyaman, mengapa dilakukan? Kan karena saya mengasihi suami saya. Itu bukan mengasihi. Tapi itu udah nggak boleh, tapi nanti kita bisa mendua hati untuk melakukannya, tapi tidak mau melakukannya. Oke, dengan tegas saja bilang bahwa itu memang tidak menginginkannya. Kalau suami bilang, kamu kan mesti melayani saya." Nah, berarti ini kecenderungannya udah mulai bukan ke Tuhan. Ini objek nih. Perempuannya jadi objek, si istrinya jadi objek seks semata-mata. Ya, mengerti ya? Iya, Pak. Heeh. Iya, kasihan juga kalau begitu, Pak. Iya, betul. Maksudnya ketidaktahuan dengan seks gitu. Jadi Iya. menjadi korban. Iya. Tapi ya apa daya begitu kalau mau dipikir gitu ya. Iya. Bagi para istri-istri ya, misalnya teman-teman sini kan udah konsultasi ya, udah konseling, mungkin menerima konseling dari teman-temannya para ibu-ibu di sini, atau teman-temannya para bapak-bapak di sini. Mungkin ada teman-teman ibu-ibu dan bapak di sana yang melakukan ini semua. Kalau bertanya sama ibu-ibu dan bapak, "Kalau suami saya nggak ngerti gimana?" Doakan saja suaminya agar menerima bahaya ini, menerima akan pemulihan Tuhan, menerima ada risiko yang mesti dihadapi gitu ya, ada bahayanya apa. Nah, satu lagi, ini untuk menyelamatkan perkawinan sebetulnya. Oke, teman-teman. Ini untuk menyelamatkan perkawinan ya. Jawabannya Ibu Gledis, buat Ibu Gledis jawabannya ya. Kalau ada suami yang nggak mengerti, doain suaminya agar mengerti. Ini sangat penting. Kalau saya bilang ini darurat. Darurat sebetulnya. Oke, Bu Monica mungkin? Oh, Ibu Livina jelas ya? Udah terjawab ya? Pak, Iya, Pak. berarti kalau suaminya mengajak Sebentar, ini Bu Livina dulu. Oke, silakan Bu Livina. Tidak pas. Sebenarnya jawabannya itu masih berlanjut gitu. Nggak puas gitu jawaban Bapak. Maksudnya
Kalau si istri yang diperlakukan seperti begitu, apakah itu pengaruh setelah dia menyadari itu dia bisa jiwanya itu tidak sembuh, Pak? Iya, ada tekanan kan. Si istri bagaimanapun istri itu diciptakan untuk laki-laki ya, diciptakan sebagai penolong untuk laki-laki. Nah, kemudian si istrinya dikesampingkan sebagai posisinya untuk jadi penolong, sebagai objek seks, itu saja menjadi perempuan yang tak bertudung ya, menjadi perempuan yang kehilangan anugerah, tanda kutip, kehilangan posisinya sebagai seorang mitra kerja kerajaan Allah dan merasa terhakimi dalam hatinya. Ya nggak? Nah, teman-teman di sini yang perempuan-perempuan kalau kemudian mengalami hal itu kan juga tertuduh kan. Saya misalnya saya udah bagikan ini, oh jadinya ngerti saya nggak boleh dong ya. Kalau saya lakukan ini tertuduh jadinya. Ada masa nggak nyaman gitu loh. Iya nggak? Nah, ketidaknyamanan itu menghasilkan jiwa yang kemudian mengalami luka, mengalami dakwaan terus-menerus dari si jahat. Karena kemudian hati nurani kita pun dituduh dan didakwa oleh, ya nggak? Iya, Pak, betul. Iya. Terima kasih. Pak, Oke. Sebentar, tadi ada jadi Bu gini. Monica yang nanya. Bu Monica silakan. Oke, siap. Habis ini Pak Jeff. Silakan Bu Monica. Eh, Pak Jeff ya. Pak, ini kan istrinya sudah mengenal Tuhan, tapi suaminya masih mabuk-mabukan, masih melakukan apa gitu, Pak. Berarti kalau kita udah tahu begitu, apa kita harus menolak ajakan suaminya untuk melakukan itu gitu, Pak? Iya. Tolak. Oke, Pak. Iya. Daripada tertuduh ya. Awas, awas waktu mabuk jangan tolak, itu bahaya. Iya. Bahaya. Nah, jadinya balik lagi ke awal ya. Bagaimana mempersiapkan perkawinan? Balik lagi ke awal. Apakah kita mengerti nggak firman Tuhan? Oh, mengerti. Tapi nggak dalam landasannya kan. Jadi begitu diperdalam landasannya oleh Tuhan, ada beberapa bagian dibukakan oleh Tuhan, menerima nggak ini semua? Nggak menerima. Berarti itu sejak awal fondasinya kurang tepat. Iya nggak? Pasangan yang dipersiapkan oleh Tuhan tentu saja akan membuat kita menjadi orang yang tetap terlindung dalam hadirat Tuhan, bukan sebaliknya. Itu yang menjadi pokok utama pikiran dalam perkawinan, gitu loh. Jelas ya Bu Monica ya? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan Pak Jeff. Nah, silakan Pak Jeff. Ya, saya rasa mungkin hal seperti ini kan, ajaran-ajaran seperti ini kan baru muncul di RTM, Ya. dan juga mungkin di gereja-gereja karismatik yang beberapa memang udah saya pernah dengar terapkan, menerangkan, mengajar sebelum pranikah tuh kan, waktu sebelum nikah tuh kan pembimbingan mengenai hal ini. Tapi kalau di luar itu saya rasa belum, dan ini merupakan suatu kebiasaan yang wajar bagi mereka, saya lihat artinya untuk oral seks dan hubungan segala macam itu kan bagi mereka itu biasa. Jadi ketika mereka mendengar pengajaran seperti ini kan, biar gimana kan pasti mereka juga butuh penyesuaian, dan bahkan mereka juga kaget loh, kok kayak gini gitu loh. Kayak mungkin permasalahan seperti itu yang saya lihat. Iya. Oke, Pak, makasih. Dan kalau terganggu berarti itu memang ada kepentingannya. Ada kepentingan si jahat yang ada dalam diri orang ini. Ya nggak? Kok kenikmatan saya terganggu? Kok kebebasan saya terganggu? Kok saya jadi nggak bebas lagi? Oh, pengen bebas ya? Lo pengen seperti binatang ya? Gitu loh. Jelas ya? Jadi memang adanya satu karakter yang mesti diubahkan, ditanggalkan dari dalam diri kita, hingga kita mencapai keserupaan dengan Kristus itu. Berarti ini yang perlu dikerjakannya dalam diri kita. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, bersyukur ini diperdalam lagi lewat pertemuan ini ya semuanya. Dari yang sudah pernah saya bagikan sebelum-sebelumnya, ini diperdalam lagi. Mudah-mudahan nanti di minggu yang akan datang, pertemuan berikutnya bisa diperdalam lagi dengan catatan gini, kalau Bapak Ibu teman-teman mempunyai pertanyaan
berikutnya, dari apa yang kita bahas di sini ada kasus-kasus yang lain, silakan ditanyakan minggu depan. Karena minggu depan saya akan bahas tentang hubungan dengan binatang ya, ada juga tuh ya. Bahkan sebetulnya ini pun sempat dilakukan juga di masa perjanjian lama, makanya ada aturan seperti begitu ya. Adanya juga hubungan yang tidak harmonis, hubungan yang tidak harmonis itu artinya, eee, mencari kepuasan yang salah dengan cara, menginginkan hal yang lain, dengan cara-cara, apa namanya, dengan cara-cara yang tidak kudus juga, meskipun tidak hypersex, namun cara dan polanya itu bukan dari Tuhan dan firman Tuhan. Lalu kemudian adanya free sex, ya, adanya kemudian juga perkawinan di dalam roh. Ini saya mau katakan ini sangat sangat penting untuk kita bahas, karena ada pengajaran tertentu di luar sana. Oke, barangkali satu lagi ada pertanyaan, boleh? Tidak ada? Jadi pengumuman untuk Sabtu ini kita libur karena kami ada pertemuan di Bandung. Seluruh pemimpin kota di RT. Nah, kemudian kita bertemu lagi di hari Rabu minggu yang akan datang jam yang sama, jam 4 dengan bahasan yang mendalam tentang seks dan masalah. Lebih dalam, lebih tuntas, dan lebih memberkati kita. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang masih punya banyak pertanyaan, simpan nanti untuk minggu yang akan datang dan pendalamannya pun silakan diulang lagi videonya nanti kalau kita sudah upload di YouTube. Oke? Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita akan tutup. Yuk kita doa. Makasih Bapak akan setiap hal yang kami terima sepanjang pertemuan ini, memerdekakan kami, memulihkan kami, membangkitkan kepada kami semua kekudusan dan pemulihan akan segala sesuatu. Mari Bapak, kami relakan diri kami dikuduskan, disempurnakan, dan ditahirkan dengan air hidup yang mengalir pada saat ini ketika kami mengetahuinya dan kami yang telah melakukannya, kami yang telah melakukan tindakan-tindakan ini, sekarang kami minta Kau kuduskan kami. Kami minta ampun kalau kami melakukan semuanya ini dalam, ketidaktahuan kami atau bahkan ketidakmengertian kami akan hal ini. Bapak silakan Kau kuduskan kami dari perilaku-perilaku yang salah, bila ada yang hyperseksual, kalau ada yang kemudian keranjingan pornografi, karena kami pernah menonton pornografi, kami menonton blue film, kami pernah melakukan masturbasi, kami melakukan onani, semuanya kami minta dikuduskan, dipulihkan, disempurnakan. Tidak ada lagi gambar-gambar pornografi yang ada dalam diri kami, baik pasangan kami maupun anak-anak kami, semuanya kami minta dikuduskan, kami minta ditahirkan, kami minta diliputi oleh anugerah-Mu, kemuliaan-Mu hingga setiap pornografi ini, setiap gambaran-gambaran berhala dan gambaran-gambaran dari roh maut ini lenyap keluar dalam nama Tuhan Yesus, Dialah kudus dan tahir. Semua ikatan-ikatan dengan berhala-berhala, ikatan-ikatan dengan pornografi, ikatan-ikatan dengan hyperseksual, dengan masturbasi, dengan setiap free sex, setiap perkawinan yang tidak sah, setiap perzinahan, percabulan, gambar-gambar telanjang lenyap keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kudus dan tahir. Dan silakan Roh Kudus ikatkan kami dengan Tuhan dan kasih-Nya hingga kasih Tuhan meliputi kami, menjagai kami, meliputi kepada kami kemuliaan Allah. Makasih Bapak Surgawi, pada saat ini kami bersyukur kalau kami boleh diperkenankan untuk mendengar pengajaran ini, liputi perkawinan kami dengan kekudusan-Mu, pada suami-suami kami, kepada istri-istri kami, kepada anak-anak kami semuanya. Berikan penjagaan-Mu, bebaskan kami dari yang jahat, pulihkan kami menjadi anak-anak yang sah dalam pandangan-Mu, hingga kami semua Kau lindungi, segala aspek kehidupan kami Kau perhatikan dan kami kuduskan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik, mari kita berfoto bersama. Sebelum kita berpisah, silakan videonya diaktifkan semuanya. Masih segar bugar sampai dengan jam 7, tapi sayangnya saya mau siap-siap besok packing teman-teman, karena saya besok ada pertemuan dengan seluruh pekerja di Bandung. Jadi mohon maaf, saya selesai lebih cepat pada malam hari ini. Kita berfoto bersama semuanya, 1, 2, 3. Lagi. Kok tampaknya belum beres? Entar dulu. Udah nyala ini videonya. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3.
Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semuanya, sehat selalu ya. Terima kasih Pak Makasih Doni. Terima kasih Pak Doni. Sehat Selamat selalu. pagi. Sehat selalu. Makasih Pak Doni, makasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Dadah semua teman-teman. Selamat Dah, pagi salam semuanya. terkasih. Semangat selalu. Oh, Tuhan berkati. webinar libur Pak ya. Ya, Webinarnya libur. webinar belum tahu. Nanti